Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Juwita Milana Ruhtapea dengan NPM 2551022. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Implementasi Prinsip Konstitusi dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Perdagangan Organ Manusia di Kamboja. Penelitian ini berangkat dari maraknya perdagangan organ manusia, khususnya kasus besar penjualan ginjal warga negara Indonesia ke Kamboja pada tahun 2023. Masuk ke latar belakang, yang pertama, perdagangan organ adalah salah satu bentuk kejahatan berat yang melanggar HAM, menurunkan martabat manusia, dan dilakukan melalui jaringan internasional yang terorganisir. Kasus yang menjadi fokus studi ini melibatkan lebih dari 122 warga negara Indonesia yang direkrut melalui media sosial, dijanjikan uang sebesar 100 hingga 135 juta, kemudian diberangkatkan ke Phnom Penh untuk menjalani operasi transplantasi ginjal secara ilegal. Kasus ini bukan hanya soal pelaku, tetapi juga menunjukkan adanya oknum aparat kepolisian dan imigrasi yang ikut terlibat. Hal ini memperjelas lemahnya sistem pengawasan dan juga penegakan hukum yang ada di Indonesia. Masuk ke kerangka hukum internasionalnya yaitu UNCATOC dan juga Protokol Palermo. Untuk menganalisis kasus ini, saya menggunakan perspektif hukum internasional, khususnya United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau UNCATOC dan Protokol Palermo. Protokol ini dengan jelas menyebut bahwa pengambilan organ tubuh untuk tujuan eksploitasi termasuk dalam kategori perdagangan orang. Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, sehingga berkewajiban untuk mencegah, mengkriminalisasi, melindungi korban, dan juga bekerja sama dengan negara lain dalam penanggulannya. Nah, yang menjadi permasalahan utama di Indonesia, yaitu Indonesia memang memiliki Undang-Undang TPPO Nomor 21 Tahun 2007, tetapi belum memiliki regulasi khusus tentang perdagangan organ tubuh manusia. Akibatnya yang pertama, penegakan hukumnya menjadi lambat. Yang kedua, pasal yang digunakan tidak spesifik. Yang ketiga, perlindungan korban belum optimal. Dan yang keempat, koordinasi antar lembaga masih lemah dan kerjasama internasionalnya belum maksimal. Nah, jadi kesimpulannya dari analisis tersebut, saya menyimpulkan bahwa perdagangan organ manusia merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani melalui pendekatan internasional dan nasional sekaligus. Indonesia perlu yang namanya satu, menyusun regulasi khusus mengenai perdagangan organ. Yang kedua, mengharmonisasikan hukum nasional dengan ketentuan UNCATOC dan Protokol Palermo. Ketiga, memperkuat kerjasama internasional termasuk pertukaran informasi dan mekanisme ekstradisi. Yang keempat, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu menghadapi modus operandi yang semakin canggih. Nah, baik di sini adanya perbandingan konstitusi Kamboja dan juga yang di Indonesia dalam perspektif HAM dan juga penegakan TPPO atau perdagangan organ. Masuk yang pertama, dasar konstitusi. Di Kamboja ada konstitusi Kamboja atau Constitution of the Kingdom of Cambodia tahun 1993. Menganut sistem monarki konstitusional. Lalu kekuasaan eksekutifnya sangat besar pada Perdana Menteri. Penegakan HAM sering lemah dan praktik korupsi masih tinggi. Sementara di Indonesia, yaitu menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menganut sistem presidensial dan adanya pemisah kekuasaan ada yang lebih jelas dan checks and balance yang lebih kuat. Masuk yang kedua, yaitu jaminan hak asasi manusia. Di Kamboja, pada pasal 31 konstitusi menjamin bahwa negara menghormati Universal Declaration of Human Rights atau UDHR, namun implementasinya lemah. Kamboja dikenal memiliki pelanggaran HAM tinggi, termasuk kasus perdagangan manusia. Negara menghadapi kritik internasional karena lemahnya perlindungan pekerja migran dan korban eksploitasi. Sementara di Indonesia, Undang-Undang 1945 Bab 10A Pasal 28A hingga 28J mengatur hak asasi manusia secara lengkap, termasuk yaitu hak hidup 28A, hak bebas dan penyiksaan 28G, perlindungan hukum 28D, hak memperoleh rasa aman 28G ayat 1. Indonesia juga memiliki Komnas HAM sehingga penegakan HAM lebih sistematis. Jadi kesimpulannya, jaminan HAM dalam konstitusi Indonesia ini lebih kuat dan implementatif dibandingkan dengan Kamboja. Yang ketiga, perlindungan terhadap eksploitasi dan juga perdagangan manusia. Di Kamboja, pada pasal 46 Konstitusi Kamboja melarang perdagangan manusia,
prostitusi, dan eksploitasi perempuan dan anak. Tetapi tidak ada pasal khusus yang menyebutkan perdagangan organ tubuh. Penegakan hukumnya juga sering gagal karena korupsi, lemahnya aparat, dan juga keterlibatan jaringan internasional. Sementara di Indonesia, Undang-Undang 1945 tidak menyebut perdagangan manusia secara eksplisit, tetapi pasal 28G, perlindungan dan penyiksaan dan kekerasan, pasal 281I, hak bebas dari perbudakan, implementasinya diwujudkan melalui undang-undang khusus, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 TPPO, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 ratifikasi UNCATOC. Meski Undang-Undang TPPO tidak menyebut organ secara spesifik, unsur eksploitasi sudah termasuk perbuatan tidak manusiawi. Jadi kesimpulannya, Kamboja itu melarang perdagangan manusia, tetapi implementasinya jauh lebih lemah dibandingkan Indonesia. Indonesia memiliki undang-undang lebih lengkap, walau belum spesifik soal perdagangan organ. Masuk yang keempat, yaitu struktur penegakan hukum. Di Kamboja, independensi peradilannya lemah. Lembaga anti-traffickingnya juga ada, tetapi tidak efektif. Banyak laporan aparat justru bekerja sama dengan sindikat. Sering lambat menindak pelanggaran karena birokrasi dan intervensi politik. Sementara di Indonesia, penegakan hukum memang menghadapi masalah korupsi dan koordinasi, tetapi ada unit khusus TPPO di Polri, ada juga gugus tugas pencegahan TPPO, ada kolaborasi dengan Interpol, ASEAN, dan UNODC. Jadi kesimpulannya, Indonesia itu lebih siap secara struktural meski praktiknya belum optimal. Kamboja lebih rentan menjadi negara tujuan perdagangan organ karena penegak hukumnya itu lemah. Yaitu kerjasama internasional. Di Kamboja meratifikasi UNCATOC dan Protokol Palermo, tetapi implementasinya minim, kurang aktif dalam kerjasama operasional penegakan hukum. Sementara Indonesia ratifikasi UNCATOC atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, aktif dalam kerjasama internasional untuk penegakan TPPO, menjalankan Mutual Legal Assistance atau MLA, dan ekstradisi. Jadi kesimpulan singkatnya, ada pasal konstitusi di Kamboja seperti pasal 31, 32, dan 46 yang melindungi HAM dan melanggar perdagangan manusia serta eksploitasi. Ada hukum nasional Law of Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation yang secara eksplisit melarang perdagangan manusia, trafficking, dan eksploitasi, termasuk pengambilan organ manusia. Meskipun demikian, konstitusi ini tidak secara spesifik menyebut perdagangan organ manusia untuk perlindungan terhadap jual beli organ. Regulasi pidana yang relevan adalah undang-undang anti-trafficking, bukan konstitusi secara langsung. Baik, mungkin segitu aja sedikit penyampaian saya mengenai artikel ilmiah saya. Bila ada salah kata atau penyebutan, mohon dimaafkan. Terima kasih.